Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani بحق سنتسركم يا أهل ترك يا أهل النار ويا أهل النور. نوينا ما نوصل نويت التعلم وتعليم تذكر وتذكير النفع والاستفاء والحسن والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف تعالى نور رضي الله عنكم قد قال السلف الصالح رحمة الله عليهم من طال أمره ساء أمره وذلك لأن طول أمل يحمل على الحرص على الدنيا والتشمير لإمارتها حتى يقطع الإنسان ليله ونهاره بالتفكر في إصلاحه وكيف تسألي لها طارة بقلبه وجسمه مستدركين في ذلك وحينئذ ينسى الآخرة ويشتغل عنها ويسوف في الأمل لها فيكون في أمره الدنيا مبادرا أو مشمرا وفي أمر آخرته مسوفا ومكسرا. Dikatakan bahwa kemarin orang-orang yang angan-angannya panjang, maksudnya angan-angan bahwa umurnya dia masih panjang, dia merasakan dirinya itu masih jauh dari kuburan, masih jauh dari kematian, dia merasakan seperti itu. Maka orang-orang seperti ini akan ada akibatnya. Apa akibatnya? Orang yang merasa di umurnya masih panjang, jauh dari kematian, orang tersebut akan dikatakan oleh salaf akan selalu melakukan perbuatan maksiat, perbuatan jelek. Barang siapa yang angan-angannya panjang, angan-angan hidupnya dia merasa dia hidupnya akan panjang, maka akan jelek perbuatannya dia. Dia akan lebih banyak maksiat, dia akan lebih banyak dosa, dia akan melakukan perbuatan mungkar. Kenapa? Karena dia merasa umurnya masih panjang, saya masih panjang umur saya masih sehat, saya masih kuat. Padahal syarat kematian itu tidak harus tua. Syarat kematian itu tidak harus sakit. Tidak harus itu. Bahkan bayi pun baru lahir bisa meninggal. Sehat yang luar biasa, badannya luar biasa kesehatannya, itu bisa meninggal. Karena itu bukan syarat bahwa orang sakit-sakitan itu cepat meninggal. Tidak. Maka dari situ nggak boleh manusia punya pemikiran umur saya masih panjang. Kenapa? Ini bahaya. Kalau sudah merasa umurnya panjang, akibatnya itu akan melakukan perbuatan maksiat, akan melakukan perbuatan dosa, akan melakukan perbuatan daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang merasa dirinya panjang umur itu apa? Yaitu al-hirs ala dunia dan akan cinta kepada dunia. Hirs itu betul-betul semangat dengan dunia, cinta. Jadi keinginan yang kuat kepada dunia. Ini akibat apa? Akibat orang tersebut orang yang merasa umurnya masih panjang. Dia merasa umurnya
masih panjang. Maka itu akan bisa mengakibatkan rasa cinta kepada dunia. Hati-hati ya. Orang kalau sudah cinta kepada dunia itu bisa melakukan apapun perbuatan dosa. Orang bisa nipu, kenapa? Karena cinta dunia. Orang bisa dolim, kenapa? Karena cinta kepada dunia. Orang bisa ngambil haknya orang lain, kenapa? Karena cinta kepada dunia. Karena cinta. Nah, jadi menunjukkan rasa cinta. Maka Habib Salim itu doa, ya Allah, jadikan dunia itu di tangan saja, bukan di hati. Cukup di tangan saja. Orang itu kalau cinta cuma dunia di tangan saja, maka dia mudah untuk mengeluarkan untuk orang fakir, mengeluarkan untuk majelis ilmu, mengeluarkan untuk masjid, mengeluarkan untuk musola, membantu orang-orang fuqara wal masakin. Mudah. Tapi kalau sudah dunia masuk ke dalam hatinya, sulit mengeluarkan dia. Sulit mengeluarkan. Ya, diumpamakan orang yang cinta dunia, yaitu apa? Yaitu kapal yang lubang. Kapal yang lubang. Kalau kapal itu di atas air atau kapal itu air di luar kapal, dia bisa jalan. Kapal itu kalau airnya tidak masuk ke kapal, kapal bisa berlabuh kemana-mana. Kapal bisa jadi kalau sudah air itu di luar kapal, maka kapal bisa kemana-mana, bisa bersandar di pelabuhan ini, bisa bersandar. Kenapa? Karena airnya di luar kapal. Tapi kalau airnya masuk di kapal, maka kapal akan tenggelam. Begitu juga kalau hati dunia di luar hati, maka hati akan selamat. Tapi kalau sudah dunia masuk ke dalam hati, hati akan tenggelam. Maksudnya apa? Hati akan celaka nanti. Nah, jadi itu. Dan sebabnya apa? Cinta kepada dunia di antaranya sebabnya panjang angan-angan. Dia merasa masih panjang umur. Kalau sudah cinta kepada dunia, dia akan perbaiki seindahnya. Seindah-indahnya, rumahnya paling indah, bagus. Kita sampai, maaf, toiletnya dari emas. Apa ini? Ini sudah cinta kepada dunia. Toiletnya dari emas. Jadi barang-barang di rumahnya tuh mewah luar biasa. Kalau di negeri Arab itu sampai seperti itu, mahal luar biasa. Jadi sudah kesibukannya dia menghiasi rumah yang indah, yang bagus, yang ini terus mencari terus. Jadi itu kenapa? Karena sudah tanpa dia sadari dia sudah mulai cinta kepada dunia. Dan dunia ini seperti air laut, diminum tambah haus, diminum tambah haus. Jadi hati-hati. Jadi walaupun orang itu tidak punya apa-apa, hidupnya pas-pasan, tapi kalau pikirannya dunia, maka dia dikatakan orang yang cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia, tidak harus orang mencintai dunia itu harus kaya, tidak. Mungkin bisa jadi orang yang kaya tidak cinta sama dunia. Tidak cinta kepada dunia. Ada seorang murid. Seorang murid ini dia belajar kepada seorang guru. Yang guru ini kehidupannya sangat sederhana. Setiap hari cari ikan, dapat 3-4 buat makan keluarganya. Sudah, nanti begitu ada waktu sisa waktu untuk ngajar si murid tadi, si guru.
Pak si guru ini ngajar, selesai berapa tahun murid ini belajar, kata si guru tadi, ya sudah, kamu sekarang belajar sama guru saya. Di kota Fulan, di kota sana, kamu datangi Syekh Fulan, kamu belajar. Bilang dari saya, kamu belajar sama guru. Udah, akhirnya berangkat si murid ini untuk mencari guru daripada gurunya dia. Belajar cari. Tanya, oh rumahnya Syekh Fulan sana. Dilihat rumahnya kayak istana. Rumahnya kayak istana. Tapi gurunya dia yang murid daripada si guru yang kaya ini itu termasuk kehidupannya miskin. Kehidupannya fakir, kehidupannya enggak pas-pasan hidupnya dia. Enggak ada sama sekali. Kehidupannya betul-betul pas. Tapi gurunya, daripada gurunya ini, kaya luar biasa. Kayak istana. Udah. Jadi bahkan kalau masuk ada penjaga, ada urusan apa? Dia bilang, aku diperintahkan guru saya untuk bertemu yang punya rumah ini, guru daripada guru saya. Oh ya sudah. Oh sekarang dia masih ketemu sama itu pemimpin. Nanti kamu kembali, itu bapak saat lagi. Tunggu sama dia. Tidak lama kemudian dia. Begitu datang, dia bilang, ya Syekh. Dia bilang, murid kamu itu guru saya. Dan saya diperintahkan oleh murid kamu, yaitu guru saya, untuk belajar sama kamu ya Syekh. Sama. Oh ya, silakan. Dia bilang, sebelum aku belajar Syekh, ada pertanyaan kata dia. Oh ya, silakan. Dia bilang, kenapa kamu datang ke itu pemimpin? Kenapa engkau datang ke itu pemimpin? Pemimpin itu tidak pantas untuk datang kepada seorang ulama, itu tidak pantas datang ke itu pemimpin. Kalau dijelaskan, kalau seorang ulama yang datang ke pemimpin tujuannya untuk menjilat, tujuannya untuk menyanjung, haram, nggak boleh datang. Tapi kalau datangnya karena ingin memberikan nasihat, maka itu dianjurkan. Karena seorang pemimpin kalau tidak ada yang memberikan nasihat, maka itu akan membahayakan kebijakan. Kalau seseorang awam salah dalam mengambil keputusan dalam hidupnya dia, itu bisa yang salah, yang susah cuma dia saja. Tapi kalau pemimpin yang ambil kebijakan salah, itu bisa masyarakat yang kena semua. Dan dianjurkan untuk memberikan nasihat kepada daripada itu pemimpin. Baik ya Syekh. Yang kedua, rumahmu itu mewah. Rumahmu ini besar. Sedangkan murid kamu, guru saya, sederhana hidupnya. Cari ikan, dapat 3-4, pulang makan, selesai. Tapi kamu segini besarnya, kok beda, bertolak belakang antara guru dan murid. Saya bingung, guru saya seperti ini, murid kamu, kehidupannya seperti ini, sebelum kamu kehidupannya seperti ini. Sampai rumahnya itu ada penjaganya. Apa kata si Syekh tadi? Dia bilang, wallahi, aku bersumpah, kalau seandainya Allah ambil semua hartaku saat ini, tidak satu bulu mata saya tidak akan jatuh. Maksudnya apa? Tidak ada sedikit penyesalan dan tidak ada sedikit saya gelisah sama sekali. Jadi kalau ini semua diambil oleh Allah saat ini juga tidak ada rasa hatiku ini bingung, sedih, panik, tidak ada sama sekali. Berarti apa? Dia bukan orang termasuk cinta kepada dunia. Dan guru kamu itu kalau dia dapat ikan 3, dia kepingin dapat 4. Kalau dia dapat 4, dia kepingin dapat 5. Guru kamu itu masih cinta sama dunia. Walaupun hidupnya dia sederhana. Karena cinta ini
Si cinta kepada dunia ini bisa dari orang yang kaya, bisa dari orang yang fakir, bisa dari orang miskin. Yang dilarang itu apa? Cinta kepada dunia kepada siapapun. Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ orang kalau sudah merasa umurnya masih panjang, oh saya masih sehat, saya jauh dari kematian, maka ini akibatnya cinta kepada dunia. Dan selalu apa? Selalu menghiasi kehidupan dunianya dia. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi kalau sudah melampaui batas, misal kayak toilet dari emas, ini kan sudah melampaui batas. Ini kan melampaui batas. Badirin. Misal suami, istri, anak 2, beli mobil 3. Ini kan sudah berlebihan, mubadir. Atau bisa dikatakan ini sesuatu yang ada yang melampaui batas, yang selalu mengindah-indahkan dunia saja. Urusan dunia diindahkan semua, dibaguskan sama dia dalam urusan dunia. Dan sampai apa? Sampai manusia tadi karena cintanya kepada dunia, akibat merasa umurnya masih panjang, yaitu siang, pagi, dan malam pikiran dia cuma dunia saja. Gak ada waktu untuk tafakur, memikirkan daripada ciptaan Allah. Gak ada waktu untuk memikirkan nikmatnya Allah, nikmat yang Allah berikan kepada dia. Gak ada waktu sudah untuk introspeksi diri. Apa perbuatan dosa yang sering saya lakukan? Gak ada waktu sudah saya ini, ibadah saya ini kok kurang, tidak maksimal. Ibadah saya ini kok tidak khusyuk. Gak ada sama sekali, sudah lepas. Kenapa? Karena pikirannya dia cuma dunia saja. Pikirannya cuma dunia. Jadi siang, pagi, dan malam itu saja yang dia pikirkan. Sampai dia melupakan daripada akhirat dan sibuk terus sama dunia. Ya, Sa'labah itu sahabat Nabi. Di waktu fakir dia berhasil. Di waktu kaya sulit dia. Jadi ada kalanya kalau kita sekarang masih belum diberikan rezeki yang banyak, syukuri. Bisa jadi itu yang terbaik buat kita. Bisa jadi kalau kita rezeki kita banyak, luar biasa, bisa jadi kita nggak terima taklim. Bisa jadi kita nggak sholat jamaah nanti. Kesibukan dunia terus akan melupakan daripada akhirat. Dan seakhirat orang kalau sudah lupa akhirat, dia akan melakukan apa yang dia mau. Apa yang dia perbuat, dia ingin dia lakukan sudah. Kenapa sudah lupa akhirat? Sedangkan orang kalau sudah lupa orang itu dianjurkan untuk ingat akhirat supaya apa? Supaya perbuatan kita ini tidak ngawur, perbuatan kita ini tidak terkontrol nanti melakukan perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan. Tapi begitu ingat akhirat, ingat kepatian, bahwa dia akan dimandikan, dia akan dikafani, dia akan disolati, dia akan dikuburkan. Kalau ingat akhirat, ingat kematian, maka seseorang itu tidak akan berbuat semaunya dia. Dia tidak akan berbuat seenaknya dia. Karena sebentar, dunia ini cuma sebentar. Maka sampai dijadikan dari pintu satu ke pintu yang lain. Itu cuma lewat saja. Sebentar dunia ini. Yang dulunya kita masih umur 20, sekarang sudah umur 30. Yang dulunya umur 30, sekarang sudah umur 50. Umurnya cepat betul, cepat betul. Kalau tidak betul-betul dimanfaatkan dalam ketaatan, tidak betul-betul dimanfaatkan dalam ibadah, yang ditakutkan kita yaitu khusran mubin, yaitu kerugian yang nyata nanti kita di akhirat. Tidak bawa amal, tidak bawa ibadah, tidak bawa sodako kita, tidak membawa daripada amal-amal yang saleh, penyesalan yang luar biasa. Saya kerja ini untuk anak istri saya, sampai lupa sholat, lupa menjalankan perintahnya Allah, sampai dia bekerja itu berbuat dosa.
Sampai dia mengambil hak orang lain, tujuannya apa? Untuk menyenangkan anak istrinya. Maka begitu dia meninggal, anak istrinya tidak akan bisa membantu kita, tidak bisa membantu dia di alam barzah. Tidak ada yang bantu sama. Justru anak istrinya akan menuntut dia, kenapa kamu kasih saya makanan yang haram? Kenapa kamu bekerja dengan berbuat zalim? Kita sudah capek, kita sudah capek siang pagi malam bekerja dengan cara yang nggak benar, dituntut lagi sama anak istri. Bukan itu saja, bahkan kita mendapatkan tanggung jawabnya, mendapatkan azabnya Allah gara-gara apa? Gara-gara kita pekerjaan tadi, sampai pekerjaan tadi kita melakukan perbuatan yang dosa dan meninggalkan daripada meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang cinta kepada dunia, siang pagi dan malam yang dia pikirkan yaitu tentang dunia saja. Sampai hati dan jasmaninya tenggelam dalam cinta kepada dunia. Hatinya selalu memikirkan dunia, jasmaninya dia terus bekerja, nggak pernah berhenti, dia terus cari duit terus, cari uang terus, dan dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan kewajiban terus. Jadi antara hati dan jasmani capek semua memikirkan dunia, hatinya, jasmaninya terus bekerja dalam urusan dunia. Jadi dunia itu bukan untuk tujuan, tapi dunia sebagai kendaraan kita untuk mencari ridhonya Allah. Itu dunia, mencari rahmatnya Allah, mencari pahala dari Allah. Itu tujuan dunia. Maka orang-orang yang merasa umurnya masih panjang, umur saya masih panjang, ini akibatnya karena cinta kepada dunia. Terus dia pikirkan dalam kehidupan dia dunia dan melupakan akhirat. Situ. Wa yusafu fil amal laha, dan nanti orang yang sudah panjang angan-angannya, merasa umurnya masih panjang, dia akan banyak menunda amal soleh. Nanti dulu saya kepingin sholat malam, tapi nanti aja kira-kira umur 40, umur 50 baru saya mulai tahajud. Begitu dia seperti itu, meninggal dia, maka dia tidak melakukan daripada itu. Karena dia tunda tanpa sebab, dia tunda, nanti dia tunda. Padahal dia nggak tahu ajal itu terus menunggu dia, sangat dekat. Maka orang-orang yang punya angan-angan, kenapa dia merasa dirinya umur saya masih panjang ini, saya masih jauh dari kematian, berarti apa? Ya amalnya saya tunda dulu aja, nanti saja amalnya, amal solehnya nanti aja. Nanti saya begitu umur 50, saya mau betul-betul semangat. Nanti begitu sudah umur 50, sebentar paling enggak 60 lah. Nanti 60. Kalau umur 60, sebentar 65. Musawif, orang yang sudah menunda, dia akan terus menunda. Terus menunda. Makanya dia bilang, kalau sudah punya niat yang baik, takjil, cepatkan. Enggak usah dipikir-pikir sudah. Dulu ada orang saleh, begitu dia masuk kamar mandi, terus dalam pikiran dia itu, saya kepingin sodako sama fulan. Dia masih di kamar mandi, lalu dia buka pintu kamar mandi sedikit, dia teriak, panggil anaknya, wahai fulan. Udah tengah anaknya, ya kenapa? Dia bilang, kamu ambil uang di kantong itu, kasihkan fulan. Oh iya, udah. Itu lagi dia mandi, terus selesai kamar mandi. Begitu selesai, anaknya sudah datang. Kata dia, wahai ayah, kenapa kau nggak nunggu dari kamar mandi saja ngomongnya? Kau dari kamar mandi dibuka langsung. Ayahmu ini takut, nak. Takut kalau berubah pikiran.
Karena begitu sudah mulai ada kebaikan, terus ditunda, bisa berubah nanti. Bisa nanti biar bisa batal nanti. Kata guru saya, Habib Abdul Wahid, kalau ada orang yang minta bantuan sama kita, terus kita mampu kasih, kita mampu. Seorang itu jujur dan orang itu memang sangat memerlukan. Orang itu sangat memerlukan, kita bisa bantu. Terus kita bilang, ya nanti saya pikir dulu ya. Saya pikir dulu. Maka dia kata guru saya, Habib Abdul Wahid, dia mengatakan bahwa dia akan musyawarah dengan setan. Begitu dia bilang nanti dulu ya, mulai setan masuk. Buat apa kamu kasih? Biar kerja dia. Betulkah dia seperti itu? Jangan-jangan dia bohong ini. Gak usah sudah. Kalau kamu kasih terus nanti minta dia. Padahal kita tahu. Waktu dia minta kita sudah paham bahwa ini orang perlu. Kondisi gak mampu dia. Dia perlu, kondisi tidak mampu, dan kita mampu untuk ngasih. Tahu kita. Begitu kita tunda, mulai setan masuk. Musyawarah sama setan. Gak usah sudah. Nanti saja. Jangan kalau kamu kasih, akan terus nanti. Akan setiap bulan kesini nanti kamu. Bingung nanti kamu. Maksudnya apa? Ini orang dalam kondisi fakir. Dia miskin. Dia memerlukan. Dia bukan nipu. Lain kalau menipu. Maka begitu orang itu sudah menunda-nunda amal saleh, dia tunda, pasti jangkakannya kemungkinan besar dia tidak akan melakukan amal saleh tersebut. Nanti. Ini orang-orang alamat orang yang malas ibadah. Orang itu kalau sudah nanti saya mau ngaji, nanti asal aja. Ya duhur mau ngaji, begitu mau ngaji, nanti asar. Begitu masuk asar sholat, nanti maghrib. Begitu maghrib, nanti isya. Begitu isya, nanti subuh. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput dia. Begitu ajal menjemput dia, baru dia terasa, ya Allah, kenapa dulu saya tidak baca Quran? Kenapa saya tunda? Ini orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang merasa umurnya panjang. Ini akibatnya tulul amal, angan-angannya panjang, merasa dirinya panjang. Ini akibatnya apa? Suka menunda, cinta kepada dunia, suka menunda daripada amal-amal kebaikan. Ya, ini. Fayakunu fi amri dunya mubadiran wa musyammiran. Kalau sudah punya angan-angan yang panjang atau merasa dirinya panjang umur, dia kalau urusan dunia segera, urusan akhirat ditunda. Nanti dulu. Kalau sudah janji pekerjaan, ada janji pekerjaan, janjinya jam 1, kita jam 10 datang sudah. Ini menguntungkan ini, mubadira, cepat datangnya dia. Kalau sudah urusan dunia jangan sampai telat dia. Disiplin, orang itu harus disiplin, kata dia. Orang itu harus disiplin, nggak boleh orang itu jam karet mundur apa ini? Ya bagus, disiplin itu bagus. Tapi jangan lupa, disiplin kita itu lebih penting urusan akhirat. Jadi kalau sudah urusan dunia, janji dengan seseorang yang itu menguntungkan besar, tepat janjinya dia. Memang janji tepat itu dianjurkan oleh syariat. Kalau urusan dunia kita tepat, apalagi urusan akhirat. Jadi kalau orang sudah merasa dirinya panjang umur, dia kalau urusan dunia cepat luar biasa dikerjakan. Saya kalau udah urusan kerjaan ini saya harus tuntas, selesai, cepat. Tapi kalau sudah urusan akhirat, nanti dulu sudah. Sebentar.
Ini kan akhirnya sebentar, nanti kan masih ada orang pengajian itu bulan depan masih ada kan ya? Iya masih ada. Sampai kiamat kalau sehari masih ada, pengajian itu masih terus. Jadi pengajian itu kan masih ada, bulan depan aja pengajiannya. Jadi kalau sudah urusan dunia cepat luar biasa, urusan akhirat nanti dulu. Banyak diakhirkan dia, ya. Dan ini orang yang bakal menyesal nanti. Orang yang bakal menyesal kita ini kalau terus menunda. Sedangkan kematian ini nggak main-main, ajal ini nggak main-main, datang kapanpun tanpa kita tahu. Kita ini masalahnya tidak tahu kapan kematian. Ini yang sulit. Kalau kita dikasih tahu, nanti kamu meninggal tahun sekian, kita persiapkan. Tapi kalau masalahnya tidak tahu kematian, tidak tahu kapan kematian itu semua. Orang-orang yang di alam barzah sekarang, orang-orang yang di alam kubur, kalau dihidupkan lagi kita tanya bisa, kamu pada waktu meninggal tuh kamu tahu nggak? Dia akan mengatakan nggak tahu. Saya menganggap saya ini masih panjang umur saya. Umur saya masih nggak mungkin saya dalam waktu singkat meninggal. Sama seperti kita sekarang ini. Kita sekarang ini masih merasakan, saya masih panjang. Sama seperti kita sekarang. Jadi kematian itu betul-betul bukan sesuatu yang ada, istilahnya ada pemberitahuan, nggak tahu kita. Maka orang-orang yang suka, yang merasa umurnya panjang itu bisa mengakibatkan dia urusan dunia sangat sedang. Wa musyammir wa fi akhirat musyammir mukassir, dan kalau urusan dunia semangat luar biasa, bersegera dan semangat itu semangat. Urusan dunia jangan pakai telat sudah. Kalau telat nanti kita pelanggan kita ini bisa pindah ke pelanggan orang lain, ke toko lain ini, ke pekerjaan yang lain. Betul-betul kita perhatikan, boleh, bagus ini. Tapi jangan lupa bahwa untuk urusan akhirat jauh lebih penting. Wa fi amal akhirat musawwiyan mubassiran. Kalau urusan akhirat dia tunda-tunda. Dia tunda. Kalau misal dia tunaikan pun, sholatnya dia tunaikan pun, pakai pakaian yang dibuat tidur sama dia. Pakaian-pakaian yang kotor, pakaian-pakaian yang jelek dibuat sholat sama dia. Mubassir, teledor. Jadi nggak betul-betul dengan adab, nggak betul-betul. Tapi kalau sudah mau menghadap, mau bekerja, pakaiannya bagus, pakai minyak wangi, harum dia. Tapi kalau sudah urusan akhirat, seadanya pakaian sudah. Yang pakaian yang kotor dia pakai, mubassir, bahkan ditunda-tunda lagi, nanti sholat jam berapa? Ada setengah satu, nanti aja sholat jam 2. Ditunda. Ya apa? Allah, panggilan adzan itu panggilan, hakikatnya panggilan dari Allah. Dipanggil. Allahu Akbar, dipanggil kita. Panggilan dari Allah, hakikatnya kan panggilan dari Allah melalui muadzin. Itu panggilan, kita santai duduk, sampai selesai adzan duduk, ngobrol dulu. Tapi kalau yang manggil atasan kita, kamu tolong ya kesini sekarang, langsung berangkat kita. Kalau yang manggil, kalau saya nggak ke sana bisa dipecat sebenarnya. Langsung berangkat. Urusan dunia segera luar biasa. Urusan akhirat dia tunda-tunda terus. Bahkan sangat ceroboh daripada urusan akhirat terus. Bahkan alladzi yang bagi lahu ayat Islam, maka seharusnya sebaliknya. Maksudnya apa? Lebih diutamakan akhirat dari dunia. Kalau sudah ada, kecuali kita bekerja yang memang tidak bisa ditinggalkan.
ini harus tunggu sebentar, mungkin lah. Tapi kalau nggak ada pekerjaan, nggak ada main HP, taruh, lihat ini, lihat ini, lihat ini, lihat ini, nggak selesai ya. Orang kalau lihat HP itu 1 jam, 2 jam nggak terasa. Terasa, nggak terasa. Tapi kalau ngaji, wah capek saya, 1 jam, 1,5 jam, mata saya kayak semua sudah capek. Tapi kalau main HP, 1 jam, 2 jam, lihat medsos. Tapi kalau sudah adzan, taruh apinya, jawab adanya, langsung persiapkan. Apalagi sebelum adzan sudah siap kita. Ini apa? Orang yang sebelum adzan, katakanlah dia tahu sebelum adzan, sebelum sholat, sebelum masuk waktunya sholat dia tunggu. Maka masa penungguan dia dihitung sholat dia. Kurang 10 menit adzan masuk tunggu. Lihat. Jadi betul-betul dia perhatikan. Jadi sebelum sholat belum masuk adzan, ya perhatikan pakaiannya ditaruh diganti semua. Agar apa? Agar betul-betul menunjukkan kehormatan syariat, menunjukkan kita memuliakan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintahnya Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah panggilan Allah, langsung kita sholat, larangan Allah kita tinggalkan, kewajibannya kita tunaikan, terus kita minta ya Rabb, ya Allah, minta kita, manggil kepada Allah, maka Allah akan kabulkan dia. Kenapa? Begitu Allah panggil melalui muadzin, kita langsung segera. Begitu kita minta ya Rabb, ya Rabb. Nah, kita ini kadang-kadang dipanggil adzan sampai qomat baru bangun. Bahkan masih untung, kadang-kadang sampai nunggu rakaat, begitu sampai imam takbiratul ihram dulu. Dulu para ulama itu zaman orang-orang terdahulu, orang-orang saleh, kalau ada orang ketinggalan takbiratul ihram ditakziahi ya. Oh, saya ikut berduka cita kamu ketinggalan takbiratul ihram. Jadi kalau dia takbiratul Allahu Akbar, dia belum di belakang imam masih. Dia masih sibuk, terus dia datang. Bukan ketinggalan rakaat ya. Ketinggalan takbiratul ihram dengan imam. Begitu imam Allahu Akbar, dia masih sibuk, dia masih keluar sebentar baru dia masuk. Maka dia tidak ketinggalan takbiratul ihram masing-masing. Bukan ketinggalan rakaat. Tetap nanti 4 rakaat dia, tetap 4 rakaat. Kalau sholat duhur atau sholat isya. Jadi yang maksudnya tidak ketinggalan takbir itu apa? Begitu imam Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar. Maka ini dia tidak ketinggalan takbiratul ihram. Jadi kalau ada orang yang imam takbiratul Allahu Akbar, dia masih jalan. Baru dia Allah. Imam sudah baca Fatihah atau takbiratul ihram. Maka orang seperti ini pada zaman terdahulu orang saleh didatangi. Saya ikut berduka cita atas kamu ketinggalan takbiratul ihramnya. Maksudnya apa? Pada saat itu syariat luar biasa, agama diprioritaskan. Agama diprioritaskan. Maka orang-orang seperti itu, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Begitu kita ada, kita siap langsung. Ini kalau kondisinya kita tidak ada udzur ya. Kalau ada udzur beda, misalnya ada satu pekerjaan atau memang nggak bisa, atau dari pabrik itu jam istirahatnya nggak bisa, jam istirahatnya jam 1 memang mau diapakan. Tapi ya Allah, kepingin saya langsung, kepingin saya begitu ada ini langsung sholat. Seperti itu dia kepingin, maka tetap mendapatkan nilainya, tapi dia tidak mampu karena ada aturan daripada tempat kerjanya dia. Lagi ini kalau ada orang yang sudah dipanggil terus dia telat sholatnya, dia bahkan tidak sholat jamaah dia, terus dia minta ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, kok tidak dikabulkan doa saya, kenapa doa saya kok ditunda-tunda lama, kok tidak dikabulkan. Dia lupa, dia ini menunda perintahnya Allah, dia menunda sholat, apalagi meninggalkan sholat, na'udzubillah, meninggalkan kewajiban, ini jauh lebih durhaka lagi. Makanya orang kalau sudah
begitu adzan sholat, begitu adzan langsung sholat, begitu adzan langsung sholat. Kecuali boleh ada mengatakan kalau tidak adzan, terus kalau kita menunggu jamaah maka boleh tertunda. Jadi sholatnya tidak awal waktu karena karena ada nunggu jamaah. Misal kita lagi telat perjalanan, waktu itu kita mau masjid sudah wudhu, kita sudah masih awal waktunya. Terus sudah tahunya ada orang datang. Mungkin kalau dengan orang itu kita bisa sholat berjamaah. Gak apa-apa kita tunggu dulu. Jadi kita menunggu untuk sholat jamaah. Tapi kalau sudah ada sholat jamaahnya, sudah ada imamnya, sudah dia tunduk, dia santai dulu, ini namanya orang yang seharusnya katanya yang bagi lau bil atas fil amr mufaz wa fa yashamil akhirat alladhi yadil baqa. Maka dia harus lebih diutamakan untuk urusan akhirat. Allah a'lam. Lupa ini apa fikih sedikit ya. Ini yaitu kemarin tentang bab siwak. Ya,